Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Nah, sudah sarapan tidak? Sudah Ibu. Baik, kalau begitu ketua kelasnya langsung disiapkan temannya nak. Ibu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung saja Ibu absen. Nur Hikmah, Hadir Ibu. Ainun, Hadir Ibu. Nadia. Hadir Ibu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Baik, karena sudah hadir semua, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Teks rekon Ibu. Ya, betul sekali Ainun. Ainun tahu tidak apa itu teks rekon? Atau teman-temannya ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silahkan Hikmah. Teks rekon itu teks yang menceritakan kembali Bu soal sejarah Bu atau Baik. kejadian yang terjadi masa lampau. Ada yang tahu lagi selain Hikmah? Tidak Ibu. Karena sudah tidak ada yang tahu, langsung saja ya kita mulai pembelajarannya. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Diperhatikan ya anak-anak. Iya Bu. Nah, jadi teks rekon atau rekonstruksi adalah jenis teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang telah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca dengan menceritakan rangkaian kejadian secara kronologis. Nah, teks rekon juga merupakan salah satu jenis teks naratif yang menekankan pada pengalaman pribadi atau peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, Saudari Hikmah. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis teks rekon. Jadi, jenis-jenis teks rekon itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama yaitu teks rekon pribadi, menceritakan pengalaman pribadi penulis seperti liburan, pengalaman menarik, atau kejadian khusus dalam kehidupan pribadi. Kemudian teks rekon yang kedua yaitu teks rekon faktual. Jadi teks rekon faktual itu menceritakan peristiwa nyata yang terjadi di masa lampau yang berdasarkan fakta seperti laporan kecelakaan, laporan penelitian ataupun berita. Kemudian teks rekon yang ketiga yaitu teks rekon sejarah. Nah, teks ini menceritakan itulah tadi jenis-jenis dari teks rekon. Sudah mengerti anak-anak? Sudah Bu. Langsung saja kita masuk ke tujuan teks rekon. Jadi, tujuan teks rekon itu yang pertama ada menginformasikan, yaitu memberikan informasi tentang suatu peristiwa yang telah terjadi, kemudian menghibur, kemudian ada mendokumentasikan atau mencatat dan menyimpan peristiwa penting sebagai dokumentasi. Kemudian yang keempat ada mengedukasi, memberikan pembelajaran dari peristiwa atau pengalaman yang telah terjadi. Dan yang terakhir yaitu merefleksikan, memberi kesempatan untuk merefleksikan makna dari suatu peristiwa. Paham anak-anak? Paham Ibu. Nah, ciri-ciri teks rekon itu ada 8 ya anak-anak. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Jadi, ketika kalian nanti mengerjakan atau membuat teks rekon, dipastikan ada kalimat aktif di dalamnya. Karena teks rekon itu umumnya menggunakan kalimat aktif untuk menggambarkan kejadian. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja aksi untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi secara dinamis. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata penghubung waktu seperti kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Jangan ada yang tidur ya. Kemudian yang keempat ada fokus pada orang
tertentu atau peristiwa tertentu. Teks rekon itu biasanya berfokus pada satu tokoh utama saja atau peristiwa tertentu. Jadi tidak tercampur antara Nadia dan hikmah contohnya. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama atau ketiga, saya atau dia atau mereka, tergantung jenis teks rekon apa yang kalian buat ya anak-anak. Kemudian menggunakan kata kerja bentuk lampau karena menceritakan peristiwa yang sudah apa anak-anak? Lampau. Terjadi. Ya, betul sekali. Kemudian menyajikan peristiwa secara kronologis. Urutan waktu itu sangat penting dalam teks rekon. Dan yang terakhir, bersifat faktual, berdasarkan fakta dan pengalaman nyata. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur teks rekon. Ada yang tahu struktur teks rekon ada berapa? Saya Ibu. Ya, silahkan. Ada 3 Ibu. Apa saja Nadia? Orientasi, urutan peristiwa dengan reorientasi Ibu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Nadia. Jadi, struktur teks rekon itu ada 3 anak-anak. Seperti yang dikatakan oleh teman kalian Nadia. Yang pertama yaitu orientasi. Bagian pembuka yang memperkenalkan tokoh, waktu, tempat, dan situasi. Kemudian urutan peristiwa, bagian inti yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis. Dan yang terakhir, reorientasi, bagian penutup yang berisi kesimpulan atau tanggapan pribadi terhadap peristiwa. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks rekon. Jadi kalian harus perhatikan ini dengan baik karena ini kalian akan membuat contoh teks rekon ya. Nah, latihan yang pertama yaitu 1. Menentukan topik. Kalian harus pilih peristiwa atau pengalaman apa yang ingin diceritakan. Bisa dari pengalaman kalian, bisa juga dari pengalaman orang lain yang kalian lihat. Kemudian kalian harus mengumpulkan informasi, kumpulan-kumpulan fakta penting tentang peristiwa tersebut. Jadi ini bukan berita hoax ya anak-anak. Jadi kalian juga tidak bisa memasukkan gosip-gosip yang kalian dengar. Kemudian catat detail seperti waktu, tempat, orang yang terlibat, dan kronologinya. Kemudian kalian bisa membuat kerangkanya. Kemudian yang keempat, kalian bisa mengembangkan orientasinya seperti pada struktur tadi. Kemudian menyusun urutan peristiwanya. Kemudian menulis reorientasinya atau kesimpulannya. Dan yang terakhir, menyunting dan merevisi. Jadi kalian itu bisa memeriksa kembali teks rekon kalian yang kalian tulis untuk memastikan kejelasan dan koherensinya. Nah, anak-anak silahkan diperhatikannya di layar. Ini merupakan contoh teks rekon. Sudah lihat anak-anak? Sudah Bu. Baik, jika sudah, pembelajaran kita untuk materinya cukup sampai di sini. Jadi Ibu akan membagi kelompok. Jadi Hikmah dengan Sarmila dan Ainun dengan Nadia. Baik Bu. Sudah tahu tugasnya anak-anak? Membuat teks rekon Ibu. Ya, Ainun bisa bertanya kepada Hikmah bagaimana tugasnya ya. Oke Ibu. Ya, silahkan dibuat ya anak-anak. Ya. Sudah selesai tugasnya anak-anak? Sudah Ibu. Ya, baik. Ada yang ingin tampil duluan? Saya Bu. Permisi Bu. Ya, silahkan Sarmila. Ya, langsung saja untuk kelompok Hikmah dan Sarmila silahkan mempresentasikan. Kami diwakili Sarmila Bu. Baik, silahkan Sarmila. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul teks kami adalah Liburan ke Pantai Parangtritis. Pada liburan semester lalu, saya dan keluarga pergi berlibur ke Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Kami semua sangat antusias karena Ya, ini anak-anak adalah yang kali di bawah pertama pengertian kali ya. kami mengunjungi pantai tersebut.
Kami berangkat dari rumah pukul 6 pagi dengan mobil pribadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam. Sesampainya di sana, kami langsung disambut dengan pemandangan laut yang luas dan ombak yang menggunung tinggi. Angin sepoi-sepoi menambah suasana menjadi sangat menyenangkan. Kami berjalan-jalan di tepi pantai sambil bermain pasir dan sesekali mencelupkan kaki ke air laut. Adik saya bahkan sempat menaiki delman yang beroperasi di sepanjang pantai. Setelah puas bermain, kami makan siang di warung pinggir pantai yang menyajikan ikan bakar dan kelapa muda. Rasanya sangat nikmat. Menjelang sore, kami duduk di atas tikar sambil menikmati matahari terbenam. Pemandangannya sangat indah. Langit berubah warna menjadi warna oranye. Wow. Setelah itu, kami pun bersiap-siap pulang dengan senang hati. Liburan ke Pantai Parangtritis menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi keluarga kami. Suasana alamnya yang indah dan waktu kebersamaan yang berkualitas membuat kami ingin kembali ke sini suatu hari nanti. Ya, tepuk tangan dulu, Rita. Dan untuk hikmah. Jadi Safira itu pengalaman pribadi atau pengalaman dari hikmah? Pengalaman dari hikmah, Ibu. Wow, hebat sekali ya. Tepuk tangan lagi anak-anak. Selanjutnya kelompok Nadia dan Ainun. Silahkan, siapa yang ingin mempresentasikan? Nadia, Bu. Baik, ini kenapa baru tunjuk-tunjuk, Nak? Malu, Ibu. Ya, silahkan dimulai. Berkunjung ke taman pada liburan tahun 2019, aku dan keluargaku berkunjung ke Taman Wisata Rita. Kami pergi ke sana dalam rangka menghabiskan waktu liburan setelah ujian. Saat aku berkunjung ke sana, aku sangat penasaran bagaimana suasana bermain di taman itu. Karena aku saat itu sedang menginap di rumah saudara ibuku, jarak kami tidak terlalu jauh dari jarak tempuh dari rumahku ke suasana tersebut. Karena saat itu cuaca sedang hujan, ayahku yang sebagai supir sangat berhati-hati melewati jembatan. Karena saat melewati jembatan tersebut, angin sangat kencang. Kami lalu memarkirkan mobil di tempat parkir, lalu menuju ke tiket untuk masuk ke taman wisata tersebut. Di sana aku menaiki banyak wahana seperti tornado dan lain-lain. Seperti wahana lainnya yang membutuhkan mental yang kuat. Baik, Ibu, itu saja. Baik, tepuk tangan untuk temannya. Jadi Ananda Nadia ini sedikit malu-malu ya. Baik, jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini mengenai teks rekon. Jadi teks rekon itu pada dasarnya adalah teks yang menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.